Ya pemirsa, kita akan memantau kondisi terkini masih di PT Bina Karya oleh rekan kami Irfan Hardiansyah untuk mengetahui situasi seperti apa kondisi di sana. Ya pemirsa, baru saja tadi kita bersama-sama menyaksikan sidak di PT Bina Karya di wilayah Cakung, di mana itu merupakan sidak di pihak produsen minyak kita yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri, yakni Brigjen Pol Helvi Asegaf dan juga Dirjen PKTN Kementerian Perdagangan Moga Simatupang. Dan berdasarkan hasil sidak tadi pemirsa dan uji sampel dari kemasan minyak kita di tempat produsen ataupun pabrik produsen Bina Karya dinyatakan aman begitu ataupun bisa dinyatakan masih sesuai batas toleransi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan untuk mengetahui situasi terkini kita akan terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah. Halo Irfan, seperti apa situasi terkini di PT Bina Karya di Cakung? Ya Irfan, bisa dijelaskan seperti apa kondisi terkini di wilayah Cakung, di mana tempat produsen yang baru saja disidak oleh Satgas Pangan Polri? Dapat kami sampaikan bahwa untuk situasi terkini ini sudah mulai landai, di mana tadi telah kita saksikan bersama-sama bahwa dari Kasatgas Pangan Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helvi Asegaf dan juga dari Dirjen Kemendak ini melakukan sidak di beberapa lokasi, di mana yang pertama ini tadi melakukan sidak di daerah Tangerang di PT Jujur Sentosa yang merupakan distributor dari minyak goreng minyak kita, dan di tempat kami melaporkan saat ini merupakan tempat kedua yang dilakukan sidak, di mana ini yang berada di kawasan pergudangan Cakung, Jakarta Utara, di mana untuk di PT Binamas Karya Fausta ini tadi telah kita saksikan bersama-sama bahwa pihak Kasatgas ataupun Satgas Pangan Bareskrim Polri beserta dengan Dirjen Kemendak ini melakukan uji sampling, di mana untuk kemasan yang 1 liter sendiri ini tadi ditemukan bahwa berkisaran di angka 970 ml dan ini dinyatakan masih berada di batas toleransi, di mana ini tidak melanggar ataupun melakukan kecurangan. Dan tentunya tadi juga selain kemasan 1 liter, tadi juga pihak Satgas Pangan Polri ini melakukan uji sampling di kemasan yang 2 liter. Dan untuk yang 2 liter sendiri ini tadi proses uji sampling dan dilihat takarannya ini mencapai berada di angka 1.900 ml, dan ini juga bisa dikatakan masih berada di batas toleransi, di mana untuk kedua kemasan ini tadi pihak Satgas Pangan dan juga Dirjen Kemendak ini menyatakan bahwa untuk di kedua PT ini bisa dikatakan aman, tidak melakukan kecurangan ataupun kelicikan. Dan Irfan, apakah masih akan ada agenda sidak di tempat berikutnya hari ini? Ya, dari informasi yang kami dapatkan bahwa untuk agenda pada hari ini baik dari Satgas Pangan Bareskrim Polri maupun Dirjen dari Kemendak RI ini tempat ini ataupun lokasi ini merupakan lokasi terakhir yang melakukan sidak, dan tidak ada lagi agenda yang akan dilakukan pada hari ini. Dan untuk situasi terkini pun dari pihak Satgas maupun dari Dirjen Kemendak ini sudah meninggalkan tempat lokasi sidak yang dimana tempat kami melaporkan saat ini. Dan tentunya tadi juga pihak Satgas ini menyampaikan untuk para pelaku ini tidak melakukan kecurangan ataupun kelicikan, karena memang jika memang terbukti melakukan kecurangan ini akan dikenakan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana pelaku ini akan dihukum dengan 5 tahun penjara dan juga denda sebesar 2 miliar. Demikian.
Informasi yang Anda dapatkan di lapangan, apakah bisa diketahui kapan begitu pabrik tersebut mulai beroperasi? Irfan, dari PT Bina Maskarya Mausa, sejak kapan berproduksi untuk memprodusen atau sebagai produsen dari minyak kita sendiri? Bisa diketahui, Irfan? Ya, untuk dari informasi yang kami dapatkan bahwa untuk berdirinya ataupun pergudangan yang berada di Cakung ini kurang lebih sudah berjalan 1 tahun lamanya, di mana PT Bina Maskarya Fausta ini sendiri merupakan distributor yang nantinya akan menyalurkan minyak goreng minyak kita ini ke berbagai pengecer, dan tentunya tadi pihak Satgas juga ini menegaskan untuk proses pengemasan yang dilakukan oleh PT Bina Maskarya Fausta ini dinyatakan aman. Maka dari itu pihak Satgas dan juga Dirjen Kemendagri ini mengucapkan terima kasih atas kejujuran yang dilakukan oleh PT Bina Mas Fausta. Baik, terima kasih Irfan Hadiansyah atas laporan Anda langsung dari Cakung. Selamat bertugas kembali, Irfan. Dan pemirsa, Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helvias Segaf mengungkap takaran minyak kemasan 1 liter masih di ambang batas toleransi. Dan pemirsa, kita simak kembali pernyataan Kasatgas Pangan Polri saat sidak distributor minyak kita di Cakung, Jakarta Timur. Untuk produksi minyak kita, suplai bahan baku dari Smart, PT Smart dengan komposisi CP8, dan diproduksi 1 hari suplai itu dapat kurang lebih 150 ton. Untuk produksinya kurang lebih 15.000 karton. Kemudian didistribusi langsung ke pengecer, kurang lebih ada 20-30 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dan saat ini kita lihat sendiri tadi hasil pengukuran masih batas toleransi 0,97 dari 1 liter yang tertera di label kemasan. Bapak melihat itu sendiri berkurang sekitar 30 mili. Apakah itu memang masih benar-benar dalam taraf wajar? Atau Ya, masih batas toleransi dari meteorologi sudah jelaskan tadi. 15. Kurang lebih 15, masih masuk semua. Ini dituang lagi nih, masih ya. Pak, kalau kayak gitu kan berarti selama ini yang curang selama ini Pak, yang dimana ditemukan ada hanya 750 gitu Pak. Berarti poin kecurangannya itu di mana sih Pak? Di produsen atau di mana sejauh ini yang ditemukan? Produsen tidak ada masalah. Mereka mendistribusi sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat dengan D1, didistribusi suplai berbentuk minyak curah. Tinggal dari D1-nya dia membuat kemasan botol atau pouch. Kalau pouch agak sulit, mereka kan mudah sekali dilihat dan diukur. Tapi kalau botol memang cukup banyak risiko karena mereka banyak model-modelnya, dan ternyata isi atau volumenya tidak sesuai dengan yang ada di kemasan dan di luar batas toleransi yang ada. Berarti celah kecurangannya itu adanya yang boleh saya tambahkan? bawah, Pak? Ya. Silakan. Berdasarkan terhadap beberapa perusahaan yang sudah kita temukan, indikasinya mereka menjual minyak kita bukan minyak DMO, tapi non DMO dengan harga jauh lebih tinggi dibanding minyak DMO. Caranya bagaimana mereka supaya harganya masuk di pasaran, mengurangi takarannya itu, seperti itu. Bapak, itu yang dimaksud sama. Ya, Bapak, ini kan bagi masyarakat 30 ml bukan kecil Bukan ya Pak ya, ini sekitar 15 itu. Tapi kan ini kalau dikalikan berjuta-juta liter itu kan sangat berharga ya Pak. Ini tanggapannya melihat kekurangan walaupun dalam batas wajar, tapi ini tentu bagi masyarakat cukup berarti. Ini gimana melihatnya Pak? Ya, kita sekaligus mengingatkan kepada pelaku usaha supaya ukuran itu dimaksimalkan sesuai dengan apa yang tertera di label di kemasan.
Bapak nanti selanjutnya apa akan melakukan sidak lagi Pak? Karena melihat yang di pasar itu kan rata-rata pengurangan mililiter itu terjadi di botol ya Pak, bukan yang pouch. Sementara ini kan kita sidak melihat ke pabrik yang pouch, ini gimana Pak? Ya, jajaran kita kan sudah saya sampaikan tadi, seluruh wilayah Indonesia di mana ada penjualan toko, retail, kemudian kios-kios ya yang melakukan transaksi jual beli terkait masalah minyak kita, dilakukan pengecekan seluruhnya dari Satgas Pangan pusat dan daerah bersama-sama dengan kementerian lembaga ya, Kementerian Perdagangan, Dinas Perdagangan di daerah, provinsi non kabupaten. Sekaligus edukasi kita menyampaikan kepada mereka. Bapak, ini berarti nggak ada pelanggaran? Ya tadi kita lihat sendiri, untuk ukuran tidak ada masalah, ya masih batas toleransi, namun tetap kita sampaikan supaya dimaksimalkan sesuai dengan yang tertera di kemasan. Kemarin kan Satgas Pangan itu sidak di pasar Cipete itu menemukan ada yang botolan itu kemasan cuma hanya 800 ml. Ini apakah nantinya dari Baris kita akan menaruh produk atau akan ditindaklanjuti Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, kita minta supaya mereka menjual dalam bentuk curah yang sudah dikemas, dituangkan di mungkin drum, tapi dijual boleh, karena jangan sampai terjadi kelangkaan, diantisipasi ya supaya tetap barang itu terdistribusi ke masyarakat yang membutuhkan, karena memang di HBKN ini masyarakat lagi banyak-banyaknya membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari ya, minyak goreng. Bapak, ini kan selain dari adanya problem pengurangan takaran, kami kan juga mendapat laporan dari Bogor ada minyak palsu. Nah ini bagaimana nih Pak? Minyak palsu belum ada ditemukan ya, kita tidak ada temukan. Yang jelas barang yang diterima dari supplier masih bentuknya minyak curah, semuanya sama. Ya pemirsa, sesuai yang disampaikan oleh Kasatgas Pangan Bareskrim Mabes Polri, yakni Brigjen Pol Helvi Asgaf yang menyampaikan bahwa sidak yang dilakukan di PT Binamas Karya Mausa ini tidak didapatkan atau tidak ditemukan pelanggaran dan masih dalam batas kewajaran meskipun tadi terdapat selisih begitu ya, namun masih dinyatakan aman. Dan apabila terdapat pelanggaran bagi produsen manapun di pabrik manapun tempat sidak ataupun yang terdistribusi di seluruh Indonesia ini akan dikenakan pasal 62 perlindungan konsumen, yakni hukuman penjara 5 tahun ataupun denda 2 miliar rupiah. Dan kita harapkan bersama-sama pemirsa, semoga pendistribusian minyak kita ke depannya akan lebih baik lagi dan tentunya dalam pengawasan pemerintah yang lebih baik. Saya Anita Dewi, demikianlah Breaking News. Sampai jumpa.